Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Banyak dari kita di masyarakat itu di pinggir-pinggir jalan misalnya ada kayak plakat gambar gigi terus banyak tukang gigi atau salon gigi. Nah, itu tuh sebenarnya praktek dokter gigi atau profesi lain, Dok? Profesi lain dong Profesi berarti. Kalau dokter gigi praktek itu biasanya ada yang namanya SIP atau surat izin praktek. Jadi biasanya ada ketentuan khusus juga. Jadi kalau kita masang plakat itu nggak boleh sembarangan, ada ukurannya juga. Ada nanti harus menyertakan nomor izin praktek itu tadi. Kalau berarti yang gede banget itu terus ada tulisannya salon gigi atau tukang gigi, berarti itu adalah orang awam yang maksudnya bukan profesional yang melakukan praktek kedokteran gigi ya bisa dibilang ya, cuma itu ilegal sih sebenarnya kalau boleh itu dibilang ilegal ya gitu. Kalau profesi tukang gigi sendiri tuh berarti gimana, Dok? Pelatihan aja gitu atau gimana ya, Dok? Kayaknya juga nggak pelatihan ya dok ya. Mereka kursus sendiri tuh. Kursus. Terus Otodidak juga sih. YouTube. YouTube. tapi alat-alatnya pernah nggak, Dok, kayak iseng gitu masuk gitu kayak penasaran tukang gigi itu gimana, iseng periksa gitu, pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah sih. Belum pernah. Tapi ada gaya gambaran gitu nggak waktu kuliah dibahas gitu misalnya? Kalau dari saya tuh pernah diceritain, jadi tuh alatnya nggak steril kan. Kalau dari kami kan ada sterilan alatnya, terus juga terbatas. Kemudian kalau dari kami kan pakai kursi gigi, mungkin dari mereka cuman langsung duduk di kursi biasa juga. Kursi kayak gini ya? Iya, mungkin ya. Ada juga yang ditelentangin di Iya, di lantai, lantai, beberapa. pakai karpet. Pakai karpet. Tapi itu profesi tukang gigi yang based on otodidak ya. Berarti itu tidak gimana ya istilahnya, tidak resmi ya, Dok ya? Iya betul, tidak resmi sih. Pernah nggak, Dok, nerima kasus istilahnya kayak buangan dari sana gitu, kasus Korban yang tukang gigi iya ya? korban tukang gigi itu pernah nggak, Dok, nerima gitu? Sebenarnya kalau ngecek Instagram atau TikTok tuh banyak banget namanya Kortugi, singkatannya dari korban tukang gigi. Nah, ini udah banyak banget nih meresahkan nih, terutama sih biasanya kasus-kasus gigi tiruan. Jadi gigi tiruan yang betul, yang baik itu kan harusnya misalnya gigi-giginya masih ada yang bermasalah, masih ada akar giginya. Itu harusnya dicabutkan, wajib dicabutkan sebelum diganti dengan gigi tiruan. Sedangkan kalau tukang gigi kan mereka kan istilahnya bukan profesional, jadi satu pasti tidak berani mencabut gigi orang. Kedua, karena kemampuannya yang otodidak tadi tidak berdasarkan istilahnya ilmu pengetahuan, makanya kalau bikin gigi tiruan tuh langsung dilekatkan ke langit-langit mulut, ke permukaan yang dekat bibir itu. Jadi yang ada adalah malah menimbulkan masalah baru. Pertama pasti jelas bau mulut. Kedua pasti akan sakit, nanti akan muncul abses namanya. Abses itu kondisi di mana infeksi bakteri karena akar gigi yang ditimbun sama gigi tiruan itu tadi. Harusnya kan gigi tiruannya biasanya kalau yang tanggalnya banyak itu harusnya bisa dilepas pasang, tapi dia kan direkatkan cekat gitu. Jadi biasanya kondisinya langit-langitnya berjamur, berdarah. Ada lagi yang kasus terakhir tuh saya pernah baca-baca juga ada yang 10 tahun dia pakai gigi tiruan dari tukang gigi, langit-langitnya udah bolong gitu. Ada gitu. Udah parah banget ya. Jangan-jangan kalau di tukang gigi cabut gigi tuh yang gigi diikat di pintu terus ditutup pintunya gitu ya. Jangan-jangan ya udah pakai metode-metode yang kayak gitu, jangan-jangan. Oh gitu ya, Dok ya. Berarti memang profesi yang namanya ilegal ya, jadi banyak banget menimbulkan resiko gitu ya, Dok ya, berarti. Nah, kalau sebenarnya kan ini ya, Dok, kalau dokter gigi, sarjana kedokteran gigi itu kan berarti mengetahui anatomi gigi dan mulut gitu ya. Nah, kalau waktu kuliah tuh mempelajarinya hanya anatomi gigi aja, mulut aja, atau seluruh tubuh? Seluruh tubuh sih. Seluruh tubuh ya. Jadi di semester awal pasti tentunya kita belajar kedokteran umum dulu. Cuman mungkin nggak selama kayak misalkan dokter spesialis yang lain, kan dia benar-benar S1 sampai nanti selesai jadi dokter kedokteran umum full. Kalau kita mungkin 2 semester, 4 semester aja kedokteran umumnya gitu. Lebih spesifik sih. Jadi tetap mempelajari mekanisme tubuh ya, fisiologi, anatomi, farmakologi juga ya, Dok ya. Berarti memang tidak salah gitu lah, Dok ya, kalau tindakan oleh dokter gigi itu pasti tahu soal tubuh kita itu gimana gitu.
Oke. Pernah ini enggak Dok nonton drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha? Oh, Ya, iya, yang dokter nonton. giginya nolong persalinan. Itu berarti memang ada ya ininya. Apa namanya pelajaran anatominya itu memang ada ya? Betul Ada. ada. Tapi kalau dari kami lebih difokuskan kepala sampai leher. Oh, Iya, kepala betul. sampai leher gitu. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau mungkin zaman dulu itu pernah ketika tugas di agak pelosok itu pernah bantuin persalinan juga. Oh gitu ya, berarti multitasking juga ya sebenarnya dia profesinya. Kalau Dokter Vega pernah nggak dok nerima kayak misal kasus pasien kegawat daruratan dan di situ terpaksa Dokter Vega harus ngelakuin tindakan pertolongan pertama gitu, pernah dok? Apa ya? Biasanya ke gawat darurat Iya, umum ya. umum ya. Mungkin pasien kecelakaan aja kali ya mungkin ya. Jadi ya basic life support kayak gitu, yang mendasar aja sih pernah mungkin ya. Di jalan sih mungkin ya. Jalan ya, memang tenaga medis itu kan terdiri dari dokter umum dan dokter gigi juga ya berarti ya. Oke. Baik, mungkin itu dari segmen Siapa Dia. Mungkin bisa kita lanjutkan ke segmen selanjutnya, sharing session. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Nah, terus gini dok, ada banyak banget yang bilang kalau minum kopi atau teh suruh pakai sedotan supaya katanya giginya biar nggak menguning. Nah, itu memang betul sama rokok itu memang betul atau gimana dok? Betul sih, karena kalau misalnya kita konsumsi langsung, sedotan itu salah satu alternatif biar dia langsung kayak masuk gitu ke kerongkongan, karena kan nggak menyentuh permukaan gigi. Kalau minum kopinya langsung, apalagi yang panas, biasanya kopi itu akan menimbulkan stain atau kayak bintik-bintik kekuningan, kecoklatan di langit-langit biasanya sih yang paling ini, langit-langit mulut sama apa namanya permukaan gigi yang bagian langit-langit. Kalau rokok beda lagi nih. Kalau rokok memang di dalam rokok itu kan punya berbagai kandungan zat. Salah satu zatnya itu memicu untuk peningkatan melanin dalam permukaan rongga mulut. Jadi nanti melanin ini kan yang akan memproduksi pewarnaan ya. Jadi nanti biasanya langit-langitnya gelap, lidahnya gelap, bibirnya gelap, Iya, bibirnya giginya gelap ya. juga gelap. Terus biasanya juga pas pembersihan stain perokok itu lebih sulit sih, karena memang dia pigmennya itu kuat ya, istilahnya seperti itu. Penempelnya lebih deep gitu. Lebih deep gitu ya. Oke. Kalau misalnya perawatan dok, itu kan berarti gini ya, kuningnya bisa semakin kuning. Nah, di perawatan dokter gigi sendiri itu bisa nggak sih dok kayak whitening gigi gitu yang legal gitu misalnya gitu? Bleaching ya. Iya. Oh, bleaching Iya. ya, kayak rambut ya. Iya. Tapi Kayak sebelumnya dilakukan scaling dulu atau pembersihan karang gigi. Jadi kan biar memastikan giginya yang bakal di bleaching itu bisa kena semuanya yang di putih itu. Nanti kan nggak lucu kalau karangnya ikut kena bleaching gitu. bener, Jadi dibersihkan dulu, terus kemudian bisa dilakukan bleaching atau pewarnaan gigi. Nanti kita pilih dulu sekiranya mau shade atau pemilihan warnanya mau yang mana. Dan juga disesuaikan dengan mata yang bagian putih nih. Jadi Oh, biar harus matanya putih, giginya juga gigi kerasa putih. putih. Oh, Sinkron gitu. jadinya. Sinkron. Berarti ada shade juga ya ternyata di gigi yang nggak cuma di make up. Iya. Oke, berarti sebelum bleaching kita harus scaling dulu. Nah, ngomongin soal scaling ini dok, sebenarnya scaling itu prosedur untuk menghilangkan apa sih dok? Hanya kotoran di mulut atau lebih ke gimana dok? Scaling itu adalah prosedur pembersihan karang gigi ya, yang tujuan utamanya adalah mengeliminasi karang gigi. Jadi sikat gigi itu hanya bisa merontokkan plak dan sisa makanan ya. Kadang ada beberapa plak juga yang tertinggal. Nah, plak yang mengeras itu namanya karang gigi. Nah, ketika kita gosok gigi mau sekeras apapun, karangnya nggak akan bisa rontok karena dia itu adalah deposit keras yang harus dibersihkan ke dokter gigi. Jadi makanya disarankan, rekomendasinya adalah untuk membersihkan karang gigi setiap 6 bulan sekali. Itu dikarenakan dengan gosok gigi saja itu tidak bisa untuk menghilangkan, dan banyak hal yang ditimbulkan oleh karang gigi ini. Misalkan
misalkan awalnya membuat gusi ini radang, kita sikat gigi kok berdarah, nah berarti itu bisa dicurigai numpuk tuh karang giginya. Terus yang kedua, lama-lama giginya goyang karena sifatnya karang gigi ini dia mendorong gusi untuk turun dan merusak tulang penyangga gigi, makanya dia lama-lama kalau menumpuk dibiarkan aja bisa bikin gigi goyang, terus lepas dengan sendirinya gitu. Karena terdorong si karang ya. Jadi selama kita hidup ini kita udah punya deposit ya, Dok. Selain deposit di rekening yang mungkin masih kita usahakan, itu kita punya deposit residu ya, Dok ya, yang deposit karang 6 gigi bulan ya. sekali harus ditarik deposit gigi biar nggak numpuk ya, Dok ya. Oke. Kalau di saya sendiri bisa ya, Dok ya, sekali? Bisa, untuk bleaching juga bisa. Oh, bleaching juga bisa. Ya, oke. Berarti memang bisa ya, Dok ya, kalau ini. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Kalau ini, Dok, kalau gigi anak sudah terlanjur berlubang, itu apakah perlu ditambal atau dibiarkan sampai dia tanggal? Sebaiknya sih ditambal ya, karena gigi yang berlubang itu kan jadi mempengaruhi gizi ke anak juga, makannya misalnya jadi susah, nggak mau makan karena giginya sakit. Penambalan itu adalah alternatif dimana nanti anaknya itu bisa makan lagi dengan baik. Kemudian fungsi pengunyahannya, intinya fungsi utama gigi kan adalah untuk pengunyahan ya, untuk menjaga pencernaan anak supaya tetap baik. Jadi menambal gigi adalah salah satu solusinya. Kalau sudah berlubang, jangan nunggu sakit. Kalau udah kelihatan ada kavitas, ada lubang kecil, lebih baik segera ditambalkan gitu. Oke, baik. Nah, kalau untuk pemilihan pasta gigi dan sikat gigi, Dok, itu kalau dari Dokter Vega, Dokter Alma, itu rekomendasinya gimana, Dok? Kalau pasta gigi dulu deh, rekomendasinya. Kalau pasta giginya saya rekomendasi yang mengandung fluoride. Jadi fluoride itu yang bagaimana, jadi itu dia fluoride itu bisa meningkatkan atau juga melindungi gigi sehingga giginya tuh kuat. Nah, saya sarankan kalau misalnya untuk yang anak-anak, khusus pasta gigi yang anak-anak dan yang mengandung fluoride. Namun untuk yang dewasa, pasta gigi khusus dewasa dan juga mengandung fluoride. Kemudian untuk sikat giginya juga dewasa sama anak-anak beda nih. Kalau yang anak yang kecil aja ya. Yang kecil, terus jangan lupa yang kepalanya bulat, Kak. Kalau misalnya kepalanya lonjong, takutnya kena bagian gusi belakang bisa berdarah. Kemudian bulunya juga halus. Kalau nggak halus nanti sama aja bisa ngerusak gusinya. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya ganti sikat gigi itu harus 2 sampai 3 bulan baru diganti. Jadi harus notice nih kalau misalnya bulu sikatnya udah nggak sehalus yang dulu, atau misalnya kepalanya yang udah buang aja Langsung ganti yang beli baru ya, gitu. Oke. Kalau sikat gigi dewasa mungkin gimana, Dok? Baiknya. Kalau sikat gigi dewasa juga menyesuaikan, kayak kepala sikatnya bulat, terus bulunya juga halus. Kemudian yang paling penting itu penyimpanannya, Kak. Penyimpanannya Jadi kalau gimana? misalnya sudah dipakai, jangan langsung digeletakin, tapi senderin ke atas, atau misalnya bisa pakai penutupnya. Jadi biar airnya yang kena bulu sikatnya tuh turun semua, Kak. Oh, gitu. jadi sebenarnya tempat taruh sikat gigi itu ada fungsinya ya? Iya. Bukan hanya estetika, tapi Iya. memang based on teori memang iya ada ya, Dok ya? Ada. Oh, biar airnya turun ke bawah gitu ya. Oke. Kalau sikat gigi yang ada pembersih lidahnya itu wajib atau tidak ya, Dok ya, sebenarnya? Kalau dari kami tuh bisa pakai belakangnya sikat lidah, tapi saya menyarankan ada juga alat, Kak, namanya alat penyikat lidah atau tong scraper. Jadi setelah kita sikat gigi nih, kita bisa pakai tong scraper itu dibasahin pakai air, kemudian kita tarik dari dalam keluar ya, Kak. Nah, setelah ditarik itu nanti dibersihkan lagi, kemudian diulangi lagi, Kak. Jadi kalau misalnya udah ngerasa nih kok gigiku nggak berlubang, aku sikat gigi rajin, kenapa nih masalahnya masih bau mulut? Kemungkinan dari lidahnya Bisa ini yang jadi nggak dari bersih, lidah. Kak. Lidahnya. Oh iya, jadi bukan hanya gigi ya yang kita perhatikan, tapi sampai lidahnya Iya, juga. jadi prosedur menyikat gigi itu setelah selesai kita sikat semua gigi-giginya, lidahnya juga harus disikat. Itu bagian terakhir dari langkah-langkah mensikat gigi ya. Oh gitu, berarti tidak boleh terlewat ya bagian kita, biar semakin lihai bersilat lidah. Oke, nah kalau untuk ini, Dok, kalau kita mau tips untuk sakit gigi, apa sih yang harus kita lakukan kalau pas kita lagi sakit gigi tuh, gimana rekomendasinya yang baik gitu yang kita lakukan pertama kali?
ke dokter Vega. Ya kalau yang bisa dilakukan di rumah gitu. Datang ke poli gigi. Kalau yang bisa dilakukan di rumah, mungkin konsumsi anti nyeri ya. Anti nyeri disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Tapi sekali lagi kan penggunaan anti nyeri itu ada aturannya tersendiri ya. Jadi saran saya memang lebih baik sih pergi ke dokter. Lebih spesifik lagi pergi ke dokter gigi karena biasanya kalau sakit gigi yang berdenyut itu memang perlu tindakan, nanti namanya adalah dimatikan saraf giginya. Jadi saraf gigi yang lagi meradang itu dimatikan supaya nggak hiperaktif lagi melawan bakteri, jadi sensasi nyeri berdenyutnya ini bisa hilang gitu. Karena kalau minum anti nyeri terus lagi giginya berdenyut sampai misalnya malam tidak bisa tidur, itu berarti kondisi emergensi yang harus dilakukan tindakan ke dokter gigi. Jadi memang harus pergi ke Dokter gigi klinik ya? atau ke rumah sakit ya, Oke. gitu. Baik. Nah, kalau ini Dok, dulu saya pernah sih, di pengalaman pribadi, saya pernah periksa ke dokter gigi, tapi katanya kalau gigi saya masih sakit itu tidak bisa langsung dilakukan tindakan. Nah, itu kenapa dan gimana Dok? Kok bisa seperti itu? Jadi kalau lagi sakit gigi, sakit, nyeri, banyak bakterinya berarti ya, lagi ada peradangan atau bisa jadi lagi ada infeksi. Nah, bakteri itu dia kan sifatnya asam. Sedangkan kalau mau dicabut itu kan ada prosedur namanya pembiusan ya. Jadi dibius dulu. Obat bius itu kandungannya basa. Jadi kan asam ketemu basa kalau kita belajar waktu SMP atau SMA jadinya netral kan. Iya, Jadi netral. nanti kalau mau dicabut biusnya jadi nggak bisa maksimal gitu. Jadi nunggu dulu supaya nyerinya reda biasanya ya. Jadi nanti mungkin tindakannya biasanya dibersihkan dulu giginya yang berlubang, baru kunjungan selanjutnya kalau nyerinya udah mulai mereda atau bisa dikontrol dengan obat, nanti kita lakukan pencabutan gitu. Oke. Sebenarnya tujuannya supaya biusnya efektif sih. aja ya, mengurangi rasa sakit juga ya Dok ya itu Iya, ya? betul. Berarti memang ini nggih, kalau misalnya kita gimana ya, mau periksa ke dokter gigi memang ada step by stepnya juga ya? Iya, iya. Oke, baik. Nah, kalau untuk pengobatan itu sebelum kita ke dokter gigi, boleh nggak Dok kita minum obat dulu di rumah gitu? Boleh minum obat anti nyeri dulu, cuman mungkin anti nyeri yang bisa dibeli sendiri dan resep dokter itu beda ya. Fenomenanya di wilayah Wonogiri nih, banyak banget orang yang beli obat misalkan antibiotik bisa dibeli bebas di apotik atau dikasih tetangganya, kadang tidak tuntas minumnya, kadang cuma diminum sehari 2 hari ngerasa nyembuh terus di stop. Nah, sebenarnya penggunaan obat-obat antibiotik atau analgesik yang perlu anti nyeri itu tadi yang perlu resep dokter itu kan harusnya dianjurkan oleh dokter. Sedangkan kalau misalkan di apotek kadang memang tidak ada anjuran khusus ya. Dan karena ya itu tadi regulasinya masih bisa dibeli bebas, jadi pasien juga kurang teredukasi masalah ini. Jadi mungkin banyak juga kasus sakit gigi nih terus resisten antibiotik, kita kasih antibiotik A tidak mempan, akhirnya kita kasih antibiotik yang lebih tinggi. Makanya itu kami mungkin menghimbau masyarakat untuk tidak membeli obat-obatan terutama antibiotik sembarangan gitu, karena antibiotik sendiri itu perlu minimal harinya diminum berapa hari, kemudian perlu pertimbangan-pertimbangan khusus yang harus dikonsultasikan kepada dokter seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu dari sesi tips and top ya Dok ya. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Komen sakit gigi bisa ngerubah bentuk wajah. Itu iya ya Dok ya? Iya, tentu yang tadi kan bengkak, sakit gigi terus bengkak asimetri dong. Gitu. Kalau misalnya ini Dok, cabut gigi terus wajahnya berubah gitu bisa juga ya Dok ya?
Mungkin karena misalnya habis dicabut kan kerasa bengkak ya Kak. Nanti mungkin biasanya ditemukan di pasien cabut gigi bungsu belakang, apalagi bagian belakang. Jadi mungkin kayak cabi gitu. Tapi setelah minum antibiotik dan juga anti nyeri 1 minggu 2 minggu bakal sembuh sendirinya kok Kak. Jadi aman aja. Aman aja. Nah kalau yang ini Kak, jadi kan kalau cewek itu kan perhatiin angle ya, angle kanan, angle kiri. Nah katanya kalau wajahnya nggak simetris itu dia bilang kalau pasti kamu punya gigi berlubang ya, atau pasti kamu pernah cabut gigi ya, makanya pipi kanan kiri kamu nggak sama. Itu betul atau tidak ya dok? Bisa jadi betul, tapi susunan gigi kita misalkan juga mempengaruhi. Nggak rapi juga angle kanan sama kiri bisa asimetri. Kemudian ngunyah satu sisi juga bisa. Jadi kalau asimetri sebenarnya banyak sih orang asimetri, kayak mayoritas juga ya. Gitu. Jadi sebenarnya benar kalau misalnya cabut dan lain sebagainya mempengaruhi asimetrinya makin parah atau ngunyah satu sisi. Iya, Itu kayak bisa. kebiasaan buruk itu Kak. Kayak nopang dagu juga. Jadi Oh, kok jangan sering iya. nopang dagu. Songgo uang ya Iya. kalau orang Jawa. itu menyebabkan asimetri Iya, juga. Iya, Oh, betul. gitu. Berarti emang orang Jawa ini lebih maju ya dari kita ya. Daripada songgo uang mending kita bekerja karena bisa membuat asimetri gigi. Oke, mungkin itu kalau dari segmen komen dan komen. Mungkin setelah ini Bu Dokter Vega bisa kasih closing statement untuk ini ya, Dok ya. Dari Dokter Vega sendiri untuk tekan teman-teman kita yang ada di Wonogiri ini, mungkin Dokter silakan. Periksa rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Mau giginya sehat, berkeluhan ataupun tidak, sebaiknya tetap diperiksakan untuk menjaga kualitas hidup lebih baik. Oke, baik. Terima kasih. Dia tepuk tangan dulu dong untuk Dokter Vega dan Dokter Ama, sudah keren sekali. Jangan lupa subscribe di channel YouTube Rumah Sakit Amal Sehat untuk pantengin terus konten podcast Amal Sehat aja. Baik, terima kasih untuk Dokter Vega dan juga Dokter Amai, dan tadi ada Dokter Rizka juga ya yang sudah hadir di perdana podcast Asa Amal Sehat Aja. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman di Slogo Himoraya ya, dan juga mungkin masyarakat luas juga. Jangan lupa kalau ada sakit gigi, sakit berkeluhan dengan gigi dan mulut ya, sakit hati boleh nggak dok? Aduh. Berat ya. Kalau ada sakit gigi bisa datang langsung ke Poli Gigi Rumah Sakit Amal Sehat. Prakteknya setiap hari apa dok? Setiap hari Senin sampai Sabtu ya. Nanti untuk jamnya bisa dicek. Oke, baik, di Senin sampai Sabtu di Rumah Sakit Amal Sehat. Oke, saya Gemintang undur diri selaku host. Sekian dari saya dari podcast Asa Amal Sehat Aja.